Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajmain. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Amma ba'du. Yang saya hormati para alim, para ulama, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah memberikan kenikmatan, karahmatan, keberkahan dan ampunan di bulan suci Ramadan ini, sehingga kita bersama-sama bisa melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini dengan keadaan sehat walafiat. Allahumma amin. Walaupun di bulan suci Ramadan ini kita puasa beda dengan tahun-tahun 2019. Sekarang kita beribadah di bulan suci Ramadan ini di tengah-tengah pandemi COVID-19. Alhamdulillah, Allah Ta'ala masih memberikan kenikmatan kesehatan kepada kita semua, sehingga kita bisa bertemu lagi di bulan suci Ramadan ini dengan keadaan sehat walafiat. Allahumma amin. Sholawat beserta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat besok di hari kiamat. Allahumma amin. Alhamdulillah wa syukurillah, di saat ini, di bulan Ramadan ini kita bisa bertemu lagi untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, adalah bulan puasa di bulan suci Ramadan ini dengan keadaan sehat walafiat. Bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh berkah, penuh rahmat dan penuh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita melakukan amal ibadah di bulan suci Ramadan ini, pahalanya digandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilipatkan gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah ndawuhaken, idza dakhala ramadhanu futihat abwabul jannah wa uliqatil abwabu jahannam wa sulsilatis syayatin. Ketika bulan Ramadan ini masuk, maka pintu surga dibuka dan pintu neraka ditutup, dan setan-setan dirantai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kesempatan bagi umat Islam, termasuk umatipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berlomba-lomba dalam kebaikan, fastabiqul khairat. Kita beramal, beribadah, bersedekah di bulan suci Ramadan, memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, yang mana besok kita akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Nabi Muhammad juga mengatakan, Lisa'imi farhatani yafrahu bihima.
farhatun inda iftarihi wa farhatun inda liqaihi rabbih. Kanjeng Nabi mengatakan ketika orang puasa itu mempunyai kebungahan, kebahagiaan dua. Kebahagiaan yang pertama adalah ketika kita berpuasa sudah masuk waktu maghrib, maka kebahagiaan orang yang beribadah puasa di bulan suci Ramadan ini sangat senang sekali. Atau kita bertemu dengan hari raya Idul Fitri, maka umat Islam sangat bahagia. Karena apa? Karena bisa menyempurnakan, bisa melakukan perintahnya Allah, bisa beribadah di bulan suci Ramadan dengan sempurna. Maka umat Islam sangat bahagia karena bisa melakukan perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga ibadah di bulan suci Ramadan ini menjadi berkah manfaat bagi umat Islam semua. Allahumma amin. Kebahagiaan yang kedua, ketika besok di hari kiamat, orang yang melakukan puasa di bulan suci Ramadan ini akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak bisa dihitung oleh manusia. Hanyalah Allah yang tahu berapa besarnya pahala puasa ini. Marilah kita bersama-sama untuk berlomba-lomba dalam kebaikan di bulan suci Ramadan ini. Diperbanyak membaca Quran, diperbanyak kita beramal, diperbanyak kita bersedekah. Apalagi di malamnya ada sholat tarawih, kita bersama-sama berjamaah, insya Allah pahalanya dilipatkan ganda oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amal yang seperti contoh, apabila kita memberikan sedekah kepada orang-orang yang berpuasa, maka pahalanya sama orang yang berpuasa. Inilah istimewanya bulan Ramadan. Bulan yang penuh berkah, penuh rahmat, penuh ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesempatan-kesempatan ini marilah kita gunakan semaksimal mungkin agar kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Kanjeng Nabi dawuhaken, man shoma yauman min ramadhana ghufira lahu ma taqaddama min danbi wa ma ta'akhkhara fa idza tamma ramadhanu la yaktabu alaihi danbun ila haulil akhir fa in mata qabla ramadhana akhara jaa yaumal qiyamati wa laysa alaihi danbun. Barang siapa yang puasa satu hari di dalam bulan suci Ramadan, maka diampuni dosanya yang kecil-kecil. Dosa yang kita lalui atau dosa yang belum kita lalui, maka Allah mengampuninya. Dan di bulan suci Ramadan sampai selesai, maka dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita mau puasa di bulan suci Ramadan. Dan apabila orang itu mati sebelum Ramadan yang akan datang, maka besok di hari kiamat dosa-dosa kecil diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dosa yang hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada dosa yang hubungan dengan manusia. Kehidupan kita ini ada dua macam. Hablu minallah dan hablu minannas. Termasuk puasa ini kita hubungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Apabila kita banyak kesalahan, banyak kekhilafan, banyak dosa dengan Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosa kecil, kita melakukan amal, melakukan zikir, melakukan baca Quran, maka dosa-dosa kecil bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi manusia itu ada dosa besar, maka kita harus bertobat, benar-benar bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak melakukan lagi. Inilah banyak dosa-dosanya manusia, baik kecil ataupun besar. Maka orang tersebut harus minta tobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga dosa-dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dosa yang hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada dosa yang hubungan dengan manusia. Termasuk kita hidup di dunia ini tidak lepas adalah kita saling berhubungan dengan manusia. Banyak salahnya, banyak hilafnya. Kita harus meminta maaf, saling memaafkan. Karena ada kata-kata apabila manusia tidak memberi maaf kepada manusia yang lain, maka kesalahan itu tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka lebih berat hubungan kita dengan manusia daripada hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan bulan suci Ramadan ini, kita saling memaafkan, saling beramal, saling bersedekah untuk menjalin silaturahim antara manusia dan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Hati kita didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan menjadi hati yang baik, hati yang mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan kita puasa di bulan suci Ramadan ini bukan hanya mencegah makan dan lapar saja, tapi kita harus bisa mencegah hawa nafsu kita. Hawa nafsu yang mengajak dengan kemaksiatan sehingga pahalanya puasa akan hilang apabila kita tidak bisa menjaga nafsu amarah kita. Seperti yang dikatakan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Istimewanya bulan suci Ramadan adalah banyak sekali. Bahkan tidurnya diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Naumu shaimi ibadatun. Bahkan tidurnya orang puasa saja itu dihitung ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena puasa adalah hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita tidak tidur terus. Bukan dari pagi tidur sampai sore sampai asar tidur terus, zuhur tidak sholat. Ini namanya latihan menjadi jenazah. Di kesempatan bulan suci Ramadan ini tidur saja dicatat menjadi ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena bulan yang sangat istimewa. Yang kedua, wasumtuhu tasbihun. Diamnya orang puasa ini dihitung tasbih, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena manusia semakin banyak berbicara, semakin banyak salahnya. Apalagi di bulan puasa ini, kita harus bisa menjaga lisan kita, hati kita, agar kita tidak melakukan kesalahan, melakukan kemaksiatan, sehingga dapat mengurangi atau menghilangkan pahala kita, pahala puasa di bulan suci Ramadan ini. Tidak menggunjing orang, tidak hasut, takabur,
di dalam bulan suci Ramadan ini, karena kita lagi melakukan ibadah puasa. Maka dari itu kita harus bisa menjaga lisan kita agar lisan kita tidak melakukan kemaksiatan. Bahkan bukan hanya lisan saja, badan kita semua harus kita jaga untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, agar mata kita tidak melakukan kemaksiatan, tangan kita tidak melakukan kemaksiatan. Karena selagi badan kita ini terjaga oleh Allah Subhanahu wa taala, maka amal baik kita insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Wa amaluhu mudha'afun. Dan amalnya orang yang berpuasa dilipatkan gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Biasanya sebelum bulan Ramadan, amal satu digandakan 10 kebaikan. Tapi di bulan puasa ini digandakan lebih, bahkan 100, bahkan 700 kebaikan. Ini luar biasa amal di bulan suci Ramadan ini. Wa du'a'uhu mustajabun. Doanya orang yang berpuasa ini akan diijabah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu marilah kita berbanyak berdoa, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena semua amal, semua doa di bulan suci Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, wadzanbuhu maghfurun. Dosa-dosanya orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga dosa-dosa kita yang lampau, yang kita lalui, semoga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dosa-dosa yang belum kita lalui semoga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersama-sama di bulan suci Ramadan ini mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbanyak ibadah, berbanyak baca Al-Qur'an, berbanyak sedekah untuk mendekatkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keadaan yang lebih baik daripada tahun-tahun yang sebelumnya. Jadi kita itu harus lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Apabila kita ini lebih jelek daripada tahun yang sebelumnya, tahun yang kemarin, maka kita tergolong orang-orang yang rugi. Tapi kita termasuk gampang orang-orang yang tahun yang kemarin dan tahun sekarang itu lebih baik tahun yang sekarang, maka orang tersebut tergolong orang yang luar biasa, yang hasilnya luar biasa, karena kehidupannya lebih baik daripada tahun yang kemarin. Dan apabila hidup kita ini sama dengan tahun yang kemarin, sama, maka tergolong orang yang rugi. Karena tidak ada penambahan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada peningkatan untuk beribadah kepada Allah atau hubungan kita kepada manusia. Maka kesempatan di siang hari ini, di bulan suci Ramadan, kita bersama-sama untuk mengajak hati kita agar lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan berkahnya bulan suci Ramadan ini, ibadah kita, tidur kita, ngamal kita, doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga ngamal kita menjadi amal yang mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Hanya ini yang bisa saya sampaikan.
Semoga pertemuan ini menjadi berkah manfaat di dunia wal akhirah. Dan semoga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga ilmu kita menjadi berkah manfaat di dunia wal akhirah sampai yaumul qiyamah, dan menjadi saksi-saksi besok di hari yaumul qiyamah. Semoga kita selalu mendapatkan pertolongan Allah, mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, pasti orang itu akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Banyak kesalahan, banyak kekhilafan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.